Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Duyanti dari EP02 semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai impor di Indonesia, di mana nanti kita akan memahami regulasi dan juga prosedur impor yang penting bagi perdagangan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Kita bahas mengenai impor lebih dalam. Di sini saya mau bahas mengenai ekspor dan impor yang sering banget dianggap berkaitan kan ya. Jadi, ekspor itu sendiri itu adalah kegiatan di mana lembaga atau perorangan menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan di mana lembaga atau perorangan membeli produk dari luar negeri yang kemudian dijual ke dalam negeri. Berdasarkan definisi di gambar, intinya adalah perbedaan dari keduanya itu bersifatnya kebalikan. Ekspor itu ngejual barang dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan impor itu beli barang ke luar negeri yang kemudian dijual di dalam negerinya. Kita bakalan bahas mengenai tujuan utama dari impor itu sendiri. Di sini ada 3 tujuan utama yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah mengenai memenuhi kebutuhan dan juga untuk melakukan efisiensi dan juga dapat kolaborasi. Yang pertama itu kita bakalan bahas mengenai kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan caption atau ke deskripsi yang ada di gambar itu adalah impor membantu memenuhi kebutuhan domestik dengan menyediakan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi, negara memutuskan untuk melakukan impor ketika contohnya seperti mesin industri itu tidak ada di dalam negeri, atau komoditas pangan tertentu itu tidak ada di dalam negeri. Makanya ketika kita ada di luar negeri, makanya negara memutuskan untuk melakukan impor. Ini adalah efisiensi. Kalau berdasarkan gambar itu, efisiensi itu adalah melalui impor, perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya dengan mengakses produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi, tujuan dari si efisiensi ini adalah bisanya itu kayak menekan daya saing dan juga biar bisa harga ke konsumen itu bisa lebih ditekan. Contohnya kayak barang-barang produk-produk dari Cina itu kan jauh lebih murah. Produk-produk elektronik atau fashion mereka itu kan jauh lebih murah dibandingkan kita beli dari negara atau bahkan mungkin dari dalam negeri itu sendiri. Makanya perusahaan itu supaya biar harga daya saingnya lebih kuat, makanya perusahaan itu lebih memilih untuk ekspor ke Cina. Yang ketiga ada kolaborasi. Di sini berdasarkan deskripsi itu kan pelaku utama seperti importir dan perusahaan logistik berperan penting dalam kolaborasi untuk memastikan kelancaran proses impor. Ya, betul. Karena apa? Dari proses ekspor impor ini kan itu kita bisa datengin teknologi kan. Contohnya tuh bisa datengin teknologi baru, peralatan-peralatan canggih yang baru, bisa sharing-sharing. Contohnya kita misal sharing peralatan canggih baru dari Amerika. Kita dapat misal peralatan industri baru dari Amerika. Jadi kita bisa sharing mengenai teknologi-teknologi terbaru. Terus juga bisa memodernisasi industri dalam negeri. Jadi biar tetap ngikutin zaman atau tetap ngikutin teknologi-teknologi yang ada, ekspor impor ini sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berperan penting dalam kemajuan zaman begitu. Berikutnya kita bakalan bahas mengenai pelaku utama dalam impor. Di sini saya ambil 5 pelaku utama, yaitu adalah importir, eksportir, bea cukai, bank devisa, dan juga perusahaan logistik. Importir di sini atau importer di sini berperan sebagai badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan impor. Jadi kalau orang yang melakukan kegiatan impor disebutnya importir. Sedangkan eksportir itu orang yang menjual barang. Jadi ketika kita mengimpor barang atau mengekspor barang, negara asal yang menjual itu disebut eksportir. Dan orang yang tempat kita melakukan impor, ya itu disebut importir gitu. Yang ketiga itu ada bea cukai. Bea cukai itu lebih ke kayak peran pemerintah yang ikut andil ketika terjadi ekspor impor. Simpelnya
pemerintah itu berperan, bea cukai itu berperan sebagai kayak pengawas dari lalu lintas barangnya untuk memungut biaya masuk cukai atau pajak dan lain-lainnya, ya itulah pokoknya PDRI lah. Terus yang keempat itu ada bank devisa. Karena ini hubungannya dengan luar negeri, berarti harus ada bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara internasional. Bank devisa itu berperan sebagai LOC-nya. Yang kelima adalah perusahaan logistik. Tentunya karena kita jual beli pasti ada yang namanya perusahaan. Nah, perusahaan atau freight forwarder itu pihak yang membantu mengurus pengiriman barang dan dokumen negara asal hingga ke gudang importer. Jadi peran perusahaan logistik di sini yaitu untuk membantu mengurus pengiriman dari negara asal hingga ke gudang importer. Itu adalah prosedur kepabeanan. Buat teman-teman yang belum tahu maksud dari kepabeanan itu apa, pabean itu kan wilayah Indonesia, jadi prosedur kepabeanan itu adalah prosedur untuk keluar masuk wilayah Indonesia gitu. Nah, prosedur dan regulasi impor di Indonesia itu ada langkah-langkahnya, legalnya dulu, terus mereka di legal itu harus bikin NIB, NPWP, izin usaha impor, terus proses kepabeanan juga mencakup pemeriksaan barang melalui jalur hijau. Jadi, ketika setelah pemeriksaan, mereka akan dibagi-bagi tuh jalurnya. Jalur hijau, jalur merah, jalur kuning. Persyaratan legalitasnya itu ada 3, NIB, NPWP, dan PBI. PBI juga mereka harus bikin PI sama SKI-nya dulu. PI-nya itu persetujuan impor, terus SKI-nya itu adalah surat keterangan impor. Atau salah satunya juga nggak apa-apa. Nah, NIB itu apa sih? NIB itu adalah nomor induk berusaha. Ini tuh bisa didapat dari online atau biasa disebut OSS, Online Single Submission, yang sekaligus berlaku sebagai angka pengenal importir atau API untuk umum dan produsen. Khusus untuk Indonesia kan tadi kan harus ada API kan untuk orang-orang yang mau menjadi seorang importer di Indonesia. Nah, NIB ini tuh identitasnya bagi seorang pengusaha, jadi mereka wajib banget untuk menjalankan usaha itu harus punya banget NIB. Terus yang kedua itu ada NPWP. NPWP itu udah nggak aneh ya, karena kan segala sesuatu itu kan harus ada identitasnya. Nah, NPWP ini salah satunya gitu. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Karena kita pastikan akan dikenai pajak, jadi wajib banget punya NPWP. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam administrasi perpajakan, terus juga laporan keuangannya juga lebih gampang. Terus yang ketiga itu ada izin usaha. Izin usahanya itu bisa disebutnya tuh PBI lah gitu. PBI, perizinan berusaha di bidang import. Nah, untuk punya PBI ini, supaya perusahaan itu dapat masukin barang dari luar negeri, supaya tetap legal gitulah ya, minimal mereka harus punya salah satu antara PI atau persetujuan impor atau surat keterangan impor atau biasa disingkatnya tuh SKI, tergantung jenis barangnya tuh seperti apa. Jadi harus ada PI atau SKI-nya kalau misalkan mau barangnya apa gitu, nanti harus ada ketentuannya, mau harus ada minimal PI atau SKI-nya gitu. Nah, setelah mereka sudah bisa mendapatkan legalnya, sudah memenuhi persyaratan legal, mereka harus memenuhi klasifikasi barang impor. Nah, klasifikasi barang impor itu ada 3, barang bebas, barang dibatasi, barang dilarang. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan, barang-barang mereka itu bakalan disortir. Masuknya kemana nih? Barang bebas impor kah, barang dibatasi impor kah, atau barang dilarang impor. Barang-barang bebas impor tuh barang-barang seperti apa sih? Barang-barang yang bebas impor ya
Pokoknya barang-barang itu sudah memenuhi persyaratan teknis seperti SNI, Standar Nasional Indonesia. Contohnya ya suku cadang, terus bahan baku gitu. Nah, kalau barang-barang yang dibatasi itu seperti apa? Barang-barang yang dibatasi atau lartas itu biasanya barang-barang yang perlu izin usaha di bidang impor atau PI. Yang tadi kan di poin 1 yang persyaratan legalitas dasar itu kan, yang ketiga itu kan kita harus menyediakan perizinan berusaha di bidang impor ya, atau PBI-nya, yang minimal harus punya PI atau SKI-nya. Nah, itu tuh untuk di sini ketika barang itu disortir, barang itu dipisahin gitulah ya. Nah, mereka masuknya barangnya kemana? Nah, nanti peran si PI dan SKI ini itu bakalan sangat berguna dari kementerian terkait. Jadi contohnya ya kayak produk-produk kosmetik, alat elektronik, terus komoditas-komoditas pangan kayak beras, gula, dan lain-lainnya itu kan harus pakai PI, harus pakai persetujuan impor. Terus yang ketiga itu barang dilarang impor. Barang dilarang impor itu ya jelas ya pasti yang melanggar keamanan, melanggar kesehatan gitu, standar kesehatan. Kebanyakannya ya itu kayak limbah atau bahan kimia itu agak lumayan sulit untuk diekspor impor gitu, karena yaitu tadi, karena dilarang diimpor, karena kan lumayan bahaya, mengancam keamanan, kesehatan, atau perlindungan lingkungan juga. Nah, tadi kan mereka sudah bisa dapat legal, terus sudah dikualifikasikan, sudah disortir barang-barangnya. Yang ketiga itu adalah proses kepabeanan. Proses kepabeanan itu yang pertama itu dia harus ngajuin PIB. PIB itu apa? PIB itu importir wajib mengajukan PIB sebagai dokumen resmi untuk memulai proses kepabeanan. Di mana sih harus nyarinya? Di online juga bisa kok. Di online itu bisa dilakukan di Bea Cukai atau di online secara elektronik atau by system gitu. Dan kedua itu adalah penentuan barang. Pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan jalur hijau, kuning, atau merah untuk memerlukan kelancaran proses. Jadi, kalau jalur hijau itu tidak ada pemeriksaan fisik. Di dokumen tidak diperiksa, tidak ada pengeluaran barang. Nah, kalau jalur merah, tadi kan jalur hijau, sekarang jalur merah. Jalur merah itu adalah pemeriksaan fisik barang wajib dilakukan. Jadi barang itu dibuka pemeriksaan dokumen lah gitu. Nah, yang ketiga itu jalur kuning atau prioritas. Nah, untuk importir tertentu dengan tingkat kepatuhan tertinggi saja yang bisa masuk ke jalur kuning atau jalur prioritas. Ini prosesnya cepat, nggak selama jalur merah, jalur hijau. Terus yang terakhir itu pembayaran bea masuk atau pajak, nah gitu. Itu setelah pemeriksaan sih selesainya, importir itu harus bayar ke mana? Ke negaranya. Contohnya ya pembayaran masuk pajak ke Indonesia dalam rangka PDRI itu PPN-nya kan 11% pajak pertambahan nilainya. Nah, PPh pasal 22-nya itu beraneka tuh, nggak flat di 11%, itu ada di 2,5% sama 7,5%, tergantung API-nya atau tidak tergantung dengan API-nya. Jadi ngikutin API gitu si pajak bea masuknya ini. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah tarif dari HS code-nya dikali nilai pabeannya. Terus yang terakhir itu pengeluaran barang.
Setelah pembayaran penyelesaian formalitas pabean semuanya lah udah ya bak semuanya, itu barang itu udah bisa keluar dari kawasan pabean. Jadi step-step di atas itu harus selesai dulu baru barang itu bisa keluar dari kawasan pabean. Kalau nggak bisa keluar gitu. Nah, tadi kan mereka sudah bisa dapat legal, terus sudah dikualifikasikan, sudah disortir barang-barangnya. Yang ketiga itu adalah proses kepabeanan. Proses kepabeanan itu yang pertama itu dia harus ngajuin PIB. PIB itu apa? PIB itu importir wajib mengajukan PIB sebagai dokumen resmi untuk memulai proses kepabeanan. Dimana sih harus nyarinya? Di online juga bisa kok. Di online itu bisa dilakukan di Bea Cukai atau di online secara elektronik atau by system gitu. Yang kedua itu adalah penentuan barang. Pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan jalur hijau, kuning, atau merah untuk memerlukan kelancaran proses. Jadi, kalau jalur hijau itu tidak ada pemeriksaan fisik. Di dokumen tidak diperiksa, tidak ada pengeluaran barang. Nah, kalau jalur merah, tadi kan jalur hijau, sekarang jalur merah. Jalur merah itu adalah pemeriksaan fisik barang wajib dilakukan. Jadi barang itu dibuka pemeriksaan dokumen lah gitu. Nah, yang ketiga itu jalur kuning atau prioritas. Nah, untuk importir tertentu dengan tingkat kepatuhan tertinggi saja yang bisa masuk ke jalur kuning atau jalur prioritas. Ini prosesnya cepet, nggak selama jalur merah, jalur hijau. Terus yang terakhir itu pembayaran bea masuk atau pajak, nah gitu. Itu setelah pemeriksaan sih selesainya, importir itu harus bayar ke mana? Ke negaranya. Contohnya ya pembayaran masuk pajak ke Indonesia dalam rangka PDRI itu PPN-nya kan 11% pajak pertambahan nilainya. Nah, PPh pasal 22-nya itu beraneka tuh, nggak flat di 11%, itu ada di 2,5% sama 7,5% tergantung API-nya atau tidak tergantung dengan API-nya. Jadi ngikutin API gitu si pajak bea masuknya ini. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah tarif dari HS code-nya dikali nilai pabeannya. Terus yang terakhir itu pengeluaran barang. Setelah pembayaran penyelesaian formalitas pabean semuanya lah udah ya bak semuanya, itu barang itu udah bisa keluar dari kawasan pabean. Jadi step-step di atas itu harus selesai dulu baru barang itu bisa keluar dari kawasan pabean. Kalau nggak bisa keluar gitu. Berikutnya adalah dampak pengetatan impor. Penumpukan kontainer di pelabuhan terjadi akibat pengetatan kebijakan impor, terutama terhadap produk produk dari elektronik dari Cina. Nah, keterlambatan proses verifikasi izin memperburuk situasi ini yang menyebabkan biaya tambahan bagi importir dan mengganggu rantai pasok. Kebijakan by impor yang ketat perlu dievaluasi untuk mendukung kelancaran logistik dan industri dalam negeri. Di sini saya merujuk kepada studi kasus tahun 2023 Permendak nomor 36, yaitu penumpukan kontainer di pelabuhan awal tahun 2024. Apakah itu disebabkan oleh impor produk elektronik dari Cina yang terhambat? Sebelumnya kita bakalan bahas mengenai Cina itu adalah sumber impor terbesar Indonesia, khususnya pada produk-produk mesin dan elektronik. Maraknya impor produk elektronik murah dari Cina itu menjadi tantangan nyata bagi elektronik domestik Indonesia karena adanya dominasi produk Cina di pasar Indonesia pada Juni 2024. Berdasarkan BPS selama 2024, yaitu nilai impor migas dari Cina itu bisa mencapai sekitar $5,34 US dollar
dan didominasi dari Tiongkok, terutama mesin dan peralatan mekanis. Nah, kasus ini itu berakar pada upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri, yaitu melalui diresmikannya Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Yang kemudian diubah secara berturut-turut oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Berikutnya itu adalah contoh kasusnya, yaitu misal importer A ingin mengimpor Smart TV dan AC dari Shenzhen, Cina untuk dijual lagi di pasar Indonesia. Namun berdasarkan Permendag Nomor 3 Tahun 2024, AC dan Smart TV itu masuk dalam kelompok barang dibatasi atau LARTAS. Impor wajib memiliki persetujuan impor dan laporan surveyor serta harus memenuhi standar nasional Indonesia, postal dan persyaratan teknis. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa perubahan status barang itu sebelumnya berstatus bebas impor ke impor. Dari bebas impor memerlukan sedikit persyaratan diubah menjadi dibatasi impor atau LARTAS biasanya. Nah, 7 kelompok komoditas utama yang terdampak parah termasuk elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan tas. Dokumen wajib baru untuk mengimpor barang, LARTAS. Importir wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor atau PBI berupa persetujuan impor, dan wajib melampirkan laporan surveyor dari negara asal. Selain itu, diperlukan juga pemenuhan persyaratan teknis dan dari kementerian atau lembaga terkait seperti misalnya SNI atau Postel. Nah, dampaknya ke pasar itu contohnya ya kayak setelah barang akhirnya dikeluarkan, produk tersebut dipasarkan di Indonesia. Nah, tapi produk Smart TV dan AC dari Cina dijual dengan harga yang sangat kompetitif. Produsen elektronik lokal mengeluhkan kontraksi pasar dan turunnya kapasitas produksi karena kesulitan bersaing dengan harga barang impor. Karena barang dari impor yang tadi diimpor dari Shenzhen, Cina itu harganya jauh lebih murah, otomatis konsumen atau pembeli itu bakalan nyari yang lebih murah, yaitu barang-barang yang diimpor. Nah, nanti jadinya barang-barang lokal yang ada di dalam negeri itu malah nggak kejual karena masyarakat cenderung memilih kepada barang-barang yang sudah diimpor. Salah satunya karena alasannya harganya jauh lebih murah. Berikutnya adalah solusi relaksasi impor. Dalam rangka menstabilkan pasokan barang di pasar domestik, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 mengimplementasikan relaksasi pada impor pada elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses konsumen terhadap barang berkualitas, mengurangi penumpukan kontainer, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan. Berdasarkan pernyataan ini, untuk mengatasi penumpukan kontainer dan menghidupkan kembali rantai pasokan yang terhambat, pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Yang dimana isinya itu adalah tentang penyederhanaan tujuan dan juga implikasi. Penyederhanaannya itu adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memberikan relaksasi perizinan impor, terutama untuk barang-barang yang sudah tertimbun, yang bertujuan untuk mempercepat pengeluaran kontainer, menstabilkan pasokan, dan mengurangi biaya demurrage. Yang ketiga adalah implikasi. Meskipun relaksasi ini menyelesaikan masalah logistik jangka pendek, tantangan jangka panjang terkait perlindungan industri dalam negeri dari banjir produk impor murah tetap menjadi isu yang paling pertama. Setelah semua pembahasan yang tadi, itu dapat disimpulkan bahwasannya impor adalah aktivitas ekonomi vital yang di satu sisi mendukung ketersediaan barang dan juga efisiensi, namun di sisi lain memerlukan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan neraca, perdagangan, dan melindungi industri domestik. Peraturan terbaru di Indonesia seperti serangkaian perubahan Permendag 36 tahun 2023 sampai di tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar
dengan perlindungan produk lokal meskipun pelaksanaannya kerap menimbulkan tantangan logistik dan birokrasi yang dinamis. Sekian presentasi saya seputar impor dan juga beberapa sedikit studi kasus yang terjadi di real life, seperti tadi studi kasus penumpukan kontainer tahun 2023 sampai 2024. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.